Siap. Siap, kenal yang mulia. Siap, siap, siap. Siap. Siap, siap, siap. Semuanya siap. Hampir semua yang didatangkan untuk menjadi saksi untuk Verdi Sambo CS ini mulai dari pembantu, ajudan, sampai perwira menengah satu suara. Siap. Ini antara nggak mau beropini atau main aman. Tapi kira-kira ini masih bagian dari skenario nggak ya? Sama halnya waktu Verdi Sambo menyusun skenario sebegitu rupa untuk lolos dari jeratan hukum. Tapi memang sih kalau untuk orang kayak kita nih, kata siap tuh biasa. Tapi enggak loh kalau untuk mereka. Jadi kata siap ini menunjukkan mau melakukan apapun perintah dari atasannya. Jadi apapun instruksinya, spontan jawabannya siap. Kuat ini apa? Sopir kan? Siap. Sopir kan? Siap. Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Saudara saksi, Siap. Oh, punya siap. Siap. Saya mulai dari saudara saksi Azan Romer. Siap, Pak. Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak, Pak. Berubah-ubah, Pak. Berubah-ubah. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Ya, kita kan takut tidak ada, kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya, Pak. Takut Sama siapa? Sama Bapak, Pak. Bapak siapa? Pak Sambo, Pak. Jadi takut sama Verdi Sambo. Iya, Pak. Padahal waktu itu Kapolri pernah menyebutkan loh pemirsa, kalau masih ingat, bahwa boleh menegur atasan kalau keliru. Saya selalu wanti-wanti hindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri. Atasan mengingatkan anak buah juga sama, menyampaikan komandan sepertinya ini salah. Dan itu sah-sah saja. Yang artinya berarti boleh dong menolak perintah atasan kalau instruksinya melanggar. Tapi kan akhirnya muncul pertanyaan ya, apakah mungkin polisi yang berpangkat balok menolak perintah para melati atau mereka yang berbintang di pundaknya? Dan ini ada yang aneh juga pemirsa, yaitu drama yang notabene para saksi ini adalah pesuruh Verdi Sambo dan Nyonya ketika memasuki ruang sidang. Kelihatan sih ekspresi yang tampak tertekan, tapi ada yang agak menggelitik. Ini kok bisa-bisanya ya para saksi yang masuk ke ruang sidang menyalami dan bahkan memeluk terdakwa. Lagi-lagi ini aneh nggak sih? Di tengah pengusutan keterangan yang seharusnya memprioritaskan kejujuran dan juga keadilan, lagi-lagi kita akan berpikir, apakah ini skenario? Memang sih pemirsa, bukan tanpa alasan ini para saksi menjawab ngalur ngidul pertanyaan hakim. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Pertama, ini karena di bawah tekanan, ini bisa jadi pemicu. Dan yang kedua, ini status terdakwa yang adalah polisi elit mantan jenderal bintang 2. Mungkin para saksinya takut. Oke, sekarang gimana pakar pidana melihat banyaknya keterangan para saksi yang saling tidak berkelindan dan membuat khawatir kesahihan dari alat bukti? Pak Abdul, kalau dilihat proses persidangan yang sudah berjalan saat ini, beberapa saksi udah banyak dihadirkan di persidangan, tapi masih banyak yang menerka-nerka ini kesaksiannya diragukan, Pak. Gitu, kesaksiannya cenderung bukan fakta gitu kan. Kalau Pak Abdul melihatnya sejauh ini gimana sih, Pak? Saksi itu di dalam proses hukum pidana ya, itu orang yang melihat, mendengar, atau menyaksikan sendiri. Itu saksi itu. Jadi mendengar aja bisa juga jadi saksi. Melihat aja juga bisa, apalagi kemudian menyaksikan. Ya merasakan sendiri. Nah, tapi kebanyakan yang disebut saksi fakta itu adalah ya saksi yang ada di tempat, artinya dia melihat, mendengar, bahkan dia merasakan sendiri kejadian itu. Nah, lebih banyak itu yang kemudian dibawa ke pengadilan.
Nah kalau yang lain ya umpamanya kalau jaksa kekurangan atau polisi ketika memproses gitu kekurangan saksi, ya itu baru tadi orang yang mendengar juga dibikin saksi, orang yang melihat hanya melihat saja tapi tidak tahu persis peristiwanya juga bisa dijadikan saksi. Jadi tapi yang paling pokok adalah itu tadi, melihat, mendengar, bahkan ikut dalam Terlibat kejadian langsung. itu. Terlibat dalam kejadian. Makanya kenapa pada saat semua saksi ini berada memberikan kesaksian di persidangan, itu yang pada akhirnya membuat masyarakat jadi ngeliat kok ini seolah nggak benar karena belum tentu mereka terlibat langsung dalam kejadian perkaranya. Betul. Jadi kan bisa juga ada kejadian-kejadian yang memang orang lain nggak tahu gitu. Iya. Ya. Cuma mereka berdua aja. Ada satu kejadian yang hanya antara korban dengan pelaku saja, itu dilacaknya melalui alat-alat atau melalui ya barang-barang atau sesuatu yang meninggalkan bekas gitu dari kejadian itu. Kalau Pak Abdul sendiri melihatnya nanti majelis hakim bisa meramu ini semua nggak sih Pak? Karena saksi Susi yang terlalu banyak menyampaikan saya tidak tahu, saya tidak ingat, terus kemudian saksi-saksi lain, para ajudan gitu yang dihadirkan itu kan nggak berada langsung pada saat kejadian. Iya memang begitu. Jadi dari kesaksian beberapa orang saksi itu diramu. Nggak mungkin semua orang melihat gitu. Paling yang melihat cuma satu atau dua orang, satu lah umpamanya. Tapi kejadian itu dirangkai karena kan tindak pidana itu akan melihat begini, kejadian sebelum, ketika terjadinya kejahatan itu dan sesudahnya. Yang ketika terjadi itu jarang sekali. Maksud saya saksinya itu tidak terlalu banyak. Iya. Tetapi sebelum ya. Dan sesudah itu bisa banyak itu saksi. Tapi yang menyaksikan kejadiannya itu belum tentu. Nah, dari keterangan saksi-saksi inilah bisa dirangkai. Ada kaitannya nggak mereka gitu. Nah, itu kemudian hakim akan mengambil kesimpulan, oh benar. Ini pembunuhan berencana atau bukan? Pembunuhan berencana atau bukan. Jadi kalau awal dulu dia cepat ya Pak, respect, terus hormat juga. Tapi mungkin beberapa bulan ini sempat saya nasihatin juga, kalau dipanggil itu jangan menunda. Saksi-saksi inilah semua yang menjelaskan perilaku Joshua yang mulia.